Eksklusif dari Camp Matador, Forensik Plan B Luis de la Fuente di Miami. Guncangan seismik taktis resmi melanda internal sang jawara Eropa menjelang laga hidup mati babak 16 besar Piala Dunia 2026 esok hari. Di saat publik sepak bola dunia bersiap menyaksikan kelanjutan orkestra penguasaan bola, Juego de Posicion yang anggun, berkas rahasia dari ruang strategi Luis de la Fuente justru bocor ke permukaan dengan tajuk kedaruratan yang teramat pekat. Spanyol kehilangan jantung lini tengahnya akibat badai cedera fisik. Kehilangan sosok metronom jangka pendek, penyaring transisi, dan dirijen kreativitas sepertiga lapangan tengah sekaligus merupakan sebuah kecerobohan biologi jika dipaksakan bertanding dengan pakem taktik lama. Terlebih, musuh yang menanti di depan gerbang sistem gugur adalah Austria, sebuah komando militer sepak bola yang mengandalkan volume lari Spartan robotik dan penekanan instan, gegenpressing, tingkat tinggi. Menghadapi situasi darurat medis, medical emergency yang ekstrim ini, Luis de la Fuente menolak mengibarkan bendera putih. Sebuah rekayasa rencana cadangan, Plan B, yang sangat radikal telah dirakit di balik pintu tertutup. Spanyol malam esok tidak akan tampil dengan kosmetik permainan indah yang naif. Mereka siap mengaktifkan cetak biru taktis baru yang pragmatis demi mengunci imunitas tiket perempat final. Berikut adalah bedah forensik mendalam mengenai bocoran rencana cadangan, modifikasi geometri posisi, serta peran barisan darah muda lapis kedua Spanyol. Analisis forensis kerusakan. Kelumpuhan poros kreativitas lini tengah. Untuk memahami betapa daruratnya kondisi skuad La Furia Roja saat ini, kita wajib melihat lembar visualisasi data medis mengenai absennya jajaran pilar inti di sektor penyeimbang ruang. Berkas medis internal, evaluasi kerusakan. Subjek krisis, matinya jantung lini tengah tim. Diagnosis utama, deplesi energi glikogen dan hamstring. Status taktis, absen absolut dari susunan starter. Dampak struktural, hilangnya garansi intersep pertama. Risiko kompetisi, kerentanan tinggi kena gegenpressing. Absennya gelandang jangkar utama membuat Spanyol kehilangan jangkar pelindung zona aman di depan dua bek tengah. Tidak ada lagi pemain yang memiliki atribut memotong jalur operan, intersep, secara otomatis, dan mengalirkan sirkulasi bola bawah secepat kilat. Di saat yang sama, hilangnya kreativitas gelandang serang nomor 8, memotong pasokan umpan terobosan belah lini, through pass, ke arah penyerang sayap. Lini tengah Spanyol mengalami kelumpuhan spasial total, sebuah anomali biologi yang jika tidak diantisipasi lewat perubahan radikal, akan menjadi santapan empuk bagi skema transisi vertikal Austria. 2. Bocoran cetak biru taktik baru. Transformasi modifikasi 4-2-3-1 kompak. Menyikapi hilangnya poros kekuatan utama, bocoran papan taktis de la Fuente menunjukkan perubahan formasi dari 4-3-3 konvensional menjadi pola 4-2-3-1 double pivot yang teramat padat dan pragmatis. Diagram rekayasa formasi darurat Spanyol. Simon, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, gelandang lapis 2, gelandang lapis 2. Sayap muda, playmaker baru, winger kilat, striker utama. Aktivasi double pivot sebagai filter pertama. De la Fuente menyadari bahwa menaruh satu gelandang bertahan murni di tengah badai cedera adalah tindakan bunuh diri taktis. Oleh karena itu, ia memasang dua gelandang bertahan lapis kedua sekaligus untuk berdiri sejajar sebagai double pivot. Tugas mereka esok hari sangat spesifik. Melakoni tugas kotor melakukan penekanan balik, counter pressing, jarak dekat, memotong aliran bola vertikal Austria, serta meminimalkan jarak antar lini agar tidak terjadi celah ruang kosong, space, yang bisa dieksploitasi oleh striker lawan. 3. Menjinakkan mesin Austria lewat aturan maksimal 2 sentuhan. Austria di bawah asuhan pelatih berkarakter keras dikenal sebagai tim yang menuntut intensitas fisik tingkat tinggi. Mereka akan melakukan penekanan tinggi, high pressing sejak garis pertahanan pertama Spanyol, mengurung ruang gerak, dan memicu terjadinya kesalahan berpikir micro thinking error. Matriks anatomi penolakan counter pressing. Gaya main Austria, agresif,
Solusi plan B De La Fuente. Benturan fisik keras berebut bola. Aturan ketat maksimal 2 sentuhan. Aliran bola vertikal cepat, direct. Turunkan blokade jadi mid block compact. Untuk menetralkan keganasan gegenpressing tersebut, bocoran rencana cadangan De La Fuente menetapkan regulasi bermain yang teramat ketat. Seluruh pemain diinstruksikan mengalirkan bola bawah dengan kecepatan tinggi, maksimal 2 sentuhan per pemain. Spanyol dilarang melakukan dribble yang tidak perlu di sepertiga lapangan tengah. Bola harus mengalir cair secara simetris, berpindah dari kaki ke kaki, guna memaksa barisan gelandang penjelajah Austria kelelahan mengejar trayektori bola. Selain itu, Spanyol akan menurunkan garis pertahanannya menjadi blok menengah, compact mid-block, untuk menghemat bensin biologis pilar yang tersisa, sekaligus mengundang Austria keluar menyerang demi membuka ruang kosong di lini belakang mereka sendiri. 4. Panggung pembuktian darah muda lapis kedua, eksploitasi sektor sayap. Hilangnya kreativitas di koridor tengah memaksa De La Fuente memindahkan sumbu serangan secara radikal ke koridor luar. Skenario taktis baru ini menuntut daya ledak dari barisan penyerang sayap muda yang lapar akan menit bermain. Alur preventif serangan lateral kilat. Sirkulasi bola pendek bergeser ke sayap. Penyerang sayap muda, akselerasi kecepatan. Lakukan tusukan tajam inverted run ke kotak. Kirim umpan tarik horizontal cutback pass. Hasil, pecah fokus konsentrasi bek Austria. Sayap-sayap kilat Spanyol akan mengemban tugas makro untuk memenangi duel 1 lawan 1, 1v1 isolation dengan bek sayap Austria. Melalui pergerakan tanpa bola, off-the-ball movement, yang dinamis, mereka diharapkan melakukan tusukan tajam, inverted run, menusuk ke dalam kotak 16 meter, lalu melepaskan umpan tarik mendatar, cutback, ke arah penyerang utama. Jika orkestra baru dari koridor lateral ini berjalan efektif, Spanyol tidak hanya akan menetralisir matinya kreativitas lini tengah, melainkan melahirkan dimensi serangan multidimensi baru yang akan membuyarkan seluruh kalkulasi komputer analisis taktis milik Austria. Kesimpulan: ujian kedewasaan strategis sang jawara benua. Pada akhirnya, bocoran taktik rencana cadangan Plan B, Luis De La Fuente menegaskan satu kebenaran ilmiah dalam sepak bola, bahwa kedewasaan strategis seorang pelatih elit dunia baru akan teruji sepenuhnya ketika tim berada di dalam situasi darurat medis yang pekat. Spanyol menolak larut-larut keputusasaan biologi akibat badai cedera. Mereka memilih beradaptasi secara pragmatis dan kesatria. Jika transformasi taktis 4-2-3-1 double pivot ini sukses meredam militansi mesin gegenpressing Austria dan membuahkan konversi gol klinis, Spanyol resmi mengirimkan sinyal bahaya yang teramat tebal bagi seluruh pesaing elit dunia, membuktikan bahwa marwah jersey sang juara Eropa tetap berdiri tegap menakutkan, siap melangkah tegap melintasi badai cedera demi mempertahankan tahta keabadian di panggung tertinggi bumi sepanjang masa. Poin-poin utama rencana cadangan timnas Spanyol. Bocoran strategi darurat, akibat badai cedera fisik massal yang melumpuhkan lini tengah, Luis De La Fuente merancang rencana cadangan, Plan B, radikal jelang babak 16 besar kontra Austria. Transformasi 4-2-3-1 double pivot. Spanyol menanggalkan pakem formasi 4-3-3 demi mengaktifkan dua gelandang bertahan lapis kedua sekaligus sebagai penyaring utama transisi lawan. Aturan 2 sentuhan. Guna memandulkan sistem penekanan tinggi, gegenpressing Austria, para pemain Spanyol diwajibkan mengalirkan bola bawah secepat kilat dengan maksimal 2 kali sentuhan. Aktivasi sistem mid-block. Spanyol menurunkan garis pertahanan menjadi blok menengah, kompak mid-block, murni untuk menghemat bensin biologis pemain sekaligus memancing bek Austria keluar posisi. Serangan lateral sektor sayap. Sumbu kreativitas serangan dipindahkan secara frontal ke sektor sayap.
mengandalkan akselerasi vertikal penyerang sayap muda untuk memecah kerapatan kotak penalti via umpan cutback.